Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Fauzia dari kelas 6 SIP 4 akan mempresentasikan tentang jurnal analisis yang berjudul tentang analisis pengaruh pemilihan metode penilaian persediaan, ukuran perusahaan, dan laba bersih terhadap price earning ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2006 sampai 2008. 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Persediaan merupakan salah satu aktiva lancar yang harus dikelola dengan baik. Persediaan digunakan untuk mengindikasi barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi normal perusahaan dan bahan yang terdapat dalam proses produksi atau yang disimpan untuk proses produksi itu. Rumusan masalah. 1. Apakah terdapat perbedaan antara earning price ratio perusahaan yang menerapkan metode akuntansi persediaan FIFO dan weighted average? Yang kedua, apakah pemilihan metode akuntansi persediaan dengan variabel kontrol variabilitas persediaan pengaruh terhadap earning price ratio? Tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk dapat mengetahui perbedaan antara earning price ratio perusahaan yang menggunakan metode akuntansi persediaan FIFO dan weighted average, yaitu tinjauan pustaka, landasan teori dan perumusan hipotesis. Metode penilaian persediaan. Yang pertama, specific identification method. Yang kedua, first in first out method. Yang ketiga, last in first out method. Yang keempat, average method. Yang kelima, net realized value method. Yang keenam, lower of cost market method. Yang ketujuh, estimated method. Ukuran perusahaan. Untuk variabel ukuran perusahaan diproyeksikan dengan menggunakan total aset perusahaan. Laba bersih menurut Brigham dan Ehart 2008-288. Laba akuntansi adalah laba bersih perusahaan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Price earning ratio menurut Darmaji dan Fahrudin 2006-2198. Price earning ratio adalah rasio yang menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Price earning ratio rumusnya yaitu market price per share per earning per share. Yaitu kerangka pemikiran. Metode persediaan sama dengan X1, ukuran perusahaan sama dengan X2, laba bersih sama dengan X3. Ketiganya itu dideskripsikan menjadi satu, yaitu menjadi price earning ratio atau per atau dalam kurung Y. Lalu perumusan hipotesis. H1 atau metode penilaian persediaan, ukuran perusahaan, dan laba bersih memiliki pengaruh terhadap price earning ratio baik secara parsial maupun simultan. H2, terdapat perbedaan rata-rata ukuran perusahaan antara perusahaan yang menerapkan metode FIFO dan metode average. H3, terdapat perbedaan rata-rata laba bersih antara perusahaan yang menerapkan metode FIFO dan metode average. H4, terdapat perbedaan rata-rata price earning ratio antara perusahaan yang menerapkan metode FIFO dan metode average. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian terdiri dari yang pertama, populasi dan teknik pemilihan sampel. Yang kedua, operasional variabel. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang keempat, teknik pengolahan data. Hasil penelitian. Hasil penelitian yaitu pertama, pengujian statistik deskriptif. Dapat dilihat pada tabel 1, yaitu hasil pengujian statistik deskriptif. Selanjutnya, pengujian asumsi klasik. Sebelum dilakukan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis pertama, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk menghindari penyimpangan terhadap model regresi. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut. Dari hasil pengujian dengan normalitas yang menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test, didapatkan bahwa variabel price earning ratio berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat pada hasil asimptotik signifikan case besar, yaitu 0,978, di mana hasil ini lebih besar dari tingkat signifikansi, yaitu sebesar 0,05, yang berarti HO tidak ditolak dan data price earning ratio terdistribusi normal. Hal ini berarti variabel price earning ratio layak digunakan dalam model regresi.
variabel laba bersih, dan variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma total aset juga berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat pada hasil asimptotik signifikan variabel laba bersih sebesar 0,117 dan hasil asimptotik signifikan variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma total aset sebesar 0,113. Yaitu A. Uji normalitas. Uji normalitas dapat dilihat pada tabel 2, yaitu hasil pengujian normalitas seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu B. Uji multikoliniaritas. Tabelnya ada di tabel 3 seperti di bawah ini. Lalu C. Uji autokorelasi yang tersaji pada tabel 4. Kemudian uji heteroskedastisitas yang tersaji pada tabel 5. Selanjutnya pada tabel 6 yaitu hasil pengujian analisis linear berganda atau ANOVA. Terakhir yaitu tabel 7, hasil pengujian independent sample t-test. Kesimpulan dan implikasi. Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara parsial variabel metode persediaan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat plus earning ratio. Sedangkan untuk variabel bebas laba bersih dan ukuran perusahaan punya pengaruh terhadap plus earning ratio. Hasil penelitian pada hipotesis pertama juga menunjukkan bahwa secara bersama-sama metode persediaan laba bersih dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap plus earning ratio. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel bebas ukuran perusahaan untuk perusahaan yang menggunakan metode FIFO dan metode average berbeda. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel bebas laba bersih untuk perusahaan yang menggunakan metode FIFO dan metode average berbeda. Pada hipotesis keempat, didapatkan hasil bahwa penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa variabel terikat plus earning ratio perusahaan yang menggunakan metode FIFO dan metode average berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.